Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال أفادك الله رحمكم الله تعالى insyaallah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla akan dimulai membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ini seperti judulnya ya. Penjelasannya adalah mulakhas, ringkas. Kitab yang penting untuk dipelajari oleh umat ini berbicara tentang tauhid ya. Secara khusus tauhid al-uluhiyah. Tauhid ikhwani afati fillah rahmakumullah adalah kewajiban yang harus ditunaikan seluruh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah tujuan penciptaan mereka. Tauhid adalah meyakini hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid ini ikhwani wa afati fillah rahmakumullah dengan penjelasan singkat tadi ya, berarti ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini menjadi ilmu yang paling besar, yang paling penting dan paling agung karena berhubungan dengan zat yang maha besar dan zat yang maha agung. Nah, mempelajari hal ini tambah penting lagi karena sebagian orang belum tahu hakikat tauhid. Ini bisa dilihat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tauhid ya. Sebagian orang ketika dapat masalah besar menjadi petunjuk kepada dukun ya. Atau sebagian masih ada yang percaya dengan khurafat-khurafat ya. Katanya ada ini menjadi sumber kesialan ya. Kalau makan ini, makan itu, maka akan menjadi sial. Atau sebagian juga masih ada yang bersumpah dengan mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian mengatakan kalau tidak ada saya maka terjadilah begitu dan begitu. Ini diantara yang terjadi. Dan semua itu bertentangan dengan tauhid. Yang lebih parah lagi tentu ketika orang berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan minta kepada kuburan, wahai si A, selamatkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Berilah aku rezeki. Padahal yang didatangi dan diminta adalah orang yang sudah meninggal. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Biasanya ulama menyebutkan tauhid itu ada 3 jenis ya. Tauhid ada 3 jenis. Jadi ayat ataupun hadis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala itu
disimpulkan menunjukkan 3 jenis tauhid. Ada 3 jenis tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah taala. Yang diringkas dalam 3 poin penting, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alam semesta ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alam semesta ini tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan tauhid rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang memiliki, dan satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara-perkara tersebut. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Kalau tadi mengisahkan seorang hamba mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, sekarang seorang hamba mengisahkan Allah taala dalam ibadah yang dia lakukan. Di seorang hamba ketika sholat ya karena Allah, yang dituju Allah taala, sedekah ya karena Allah dan dituju Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga dalam seluruh jenis ibadah. Seseorang mengisahkan Allah dalam seluruh jenis ibadah yang dia kerjakan. Jenis ketiga tauhid asma wa sifat. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat manusia, tanpa merubah-rubah maknanya, apalagi sampai mengingkari makna atau nama dan sifat-sifat tersebut. Dan 3 jenis tauhid ini, ikhwani afati fillah rahimahullah taala, itu disimpulkan ulama berdasarkan istilahnya istiqra', al-istiqra'u. Istiqra' itu ya dari kata qara'a, membaca. Yang dibaca apa? Semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi penelitian, riset, istilah orang riset induktif empiris begitu. Itu cara yang ditempuh ulama ketika membaca Al-Fatihah, mereka mendapati 3 jenis ini. Membaca ayat yang lain mendapati 3 jenis ini. Nah, secara lengkap di satu ayat atau di satu surat atau di ayat-ayat yang banyak terpisah-pisah. Misalnya di Al-Fatihah ada petunjuk ke sana ya. Alhamdulillah, lillah dikata Allah. Allah itu al-ma'bud. Tauhid uluhiyah. Rabb itu tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, 3 tauhid ini ada dalam 2 ayat tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah adalah zat yang ma'bud, satu-satunya yang berhak disembah. Tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, Rabb rububiyah, satu-satunya zat yang berkuasa dan mengatur di alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahman Rahim, kita tetapkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, serta sifat yang terkandung di dalamnya, sifatur rahmah, yang berbeda dengan kasih sayang manusia kepada manusia yang lain. Jadi dasarnya adalah apa tadi namanya? Dasarnya 3 jenis ini apa? Al-istiqra'. Bareng-bareng. Al-istiqra'u. Al-istiqra'. Penulis hafizallahu taala di kitab ini memulai penjelasan dengan menyampaikan biografi ringkas penulis
Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Beliau adalah imam dakwah di Najd dan juga di tempat-tempat yang lain. Kunyah beliau Abu Ali. Kemudian disebutkan bahwa beliau lahir di Al-Uyainah di kota Riyadh tahun 1115 Hijriah. Beliau hafal Al-Quran di masa kecil, kemudian belajar kepada ayahnya sendiri yang juga seorang alim di saat itu. Dan memang keluarga beliau keluarga ilmu. Ayahnya alim, kakeknya juga orang alim. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala setelah belajar dari ulama-ulama di istilahnya kampung halaman beliau, beliau pergi ke kota-kota lain untuk belajar ilmu syar'i, ke kota Madinah, ke kota Ahsa, ke kota Basrah, sehingga mendapatkan ilmu yang banyak yang kemudian menjadikan beliau orang yang dimudahkan untuk melakukan dakwah yang penuh berkah ini. Dakwah yang tidak hanya dirasakan manfaatnya di sana, di kampung halaman beliau, di negeri beliau, Saudi, tapi juga dirasakan manfaatnya di seluruh dunia sampai ke sini ya. Faqama rahimahullah ta'ala bid-da'wat ila tashih al-aqidati wa ikhlas al-ibadati wahdah. Beliau rahimahullah ta'ala melakukan dakwah untuk memperbaiki akidah. Yang mirip-mirip yang dicontohkan tadi. Orang meminta kepada kuburan, orang mengandalkan kemauannya, atau silau dengan kemauan yang mengatakan kalau tidak ada saya apa yang terjadi, atau untung ada saya ya. Wa ikhlasul ibadah lillah, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah dengan secara langsung dengan lisan beliau, juga berdakwah dengan menulis-nulis kitab tentang tauhid ya. Jadi beliau fokus pada perkara yang memang sangat penting sekali ya, yaitu masalah tauhid, di mana kerusakan terjadi di sana banyak sekali. Wa qad intasharat fil bid'ah wal khurafat wa tabarruk bil qubur wal asyjar wa ahjar. Jadi di sana beliau kenapa fokus kepada dakwah tauhid? Dan di sana terjadi penyelewengan ya, ada bid'ah-bid'ah, ada khurafat-khurafat yang diyakini, ada mengharap berkah kepada kuburan atau kepada pohon, kepada bebatuan dan lain sebagainya. Maka beliau fokus untuk dakwah tauhid, dan juga tulisan-tulisan beliau banyak berbicara tentang tauhid. Melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Melakukan sesuatu yang paling penting, mendakwakan sesuatu yang paling penting, dan menulis sesuatu yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Nah, dakwah beliau kemudian diterima oleh para ulama, para pelajar, dan mereka lalu memberikan perhatian terhadap kitab-kitab beliau untuk dipelajari, untuk disyarah, dan lain sebagainya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala wafat tahun 1206 Hijriah, dan banyak sekali ulama yang terlahir melalui beliau rahimahullah ta'ala. Ini biografi ringkas penulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abidi. Nah, pembahasan pertama, qala rahimahullah ta'ala kitab Tauhid wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala, kitab Tauhid. Jadi wahada yuwahidu, tauhidan menjadikan sesuatu itu satu. Itu seorang hamba mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Jadi tauhid ada 3, tapi fokus kitab ini berbicara tentang tauhid uluhiyah. Fokus kitab ini terkait penetapan tauhid al-uluhiyah.
atau tauhidul ibadah. Walaupun ada memang bab-bab yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat atau tauhid ar-rububiyah, tapi fokusnya kitab ini bicara tentang pentauhidan Allah dalam ibadah atau uluhiyah. Wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam menulis kitab ini, dalam menulis pembahasan yang pertama ini, sebagian ulama menyebutkan ini bab pertama, sebagian menyebutkan ini pendahuluan. Tapi yang jelas di pendahuluan atau bab pertama ini, isi dan kandungannya adalah tentang wujubut tauhid, kewajiban bertauhid atas kita semuanya. Nah, beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama, qala musannif rahimahullah wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Ada satu keterangan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas ya, terkait makna tauhid ya. Kata beliau di tafsir surah Al-Baqarah yang dikutip oleh Imam Baghawi ya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum dan seterusnya. Jadi setiap perintah untuk beribadah dalam Quran maknanya adalah at-tauhid. Silakan ditulis, ini kaidah penting. Setiap perintah untuk beribadah kepada Allah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ulang, setiap perintah untuk beribadah kepada Allah dalam Al-Quran artinya adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah-kaidah semacam ini penting kita butuhkan sebagai para pencari ilmu. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan maudhu' hadzal kitab, kandungan materi kitab ini dari awal sampai akhir, bayanu tauhid alladhi awjaba Allah ala ibadihi. Jadi kandungan pembahasan ini adalah menjelaskan tauhid yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya. Wa khalaqum li ajli, dan juga menjelaskan tauhid yang menjadi tujuan penciptaan mereka. Wa bayanu ma yunafi min asy-syirkil akbari aw ma yunafi kamalahul wajiba aw al mustahabba min asy-syirkil asghari wal bid'ah. Ulangi lagi ya. Apa kandungan kitab ini? Menjelaskan tauhid yang merupakan yang Allah Ta'ala wajibkan pada hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala menciptakan mereka untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua, penjelasan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Minasyirikil akbar, yaitu syirik besar. Atau menjelaskan atau yang bertentangan dengan kesempurnaannya, kesempurnaan tauhid yang wajib atau mustahab, yaitu syirik kecil dan bid'ah-bid'ah. Jadi ada dua sisi di sini untuk menjelaskan tauhid yang menjadi kewajiban kita semua dan tujuan penciptaan kita, juga menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid itu. Ada yang bertentangan dengan tauhid secara fondasi ya. Artinya kalau dilakukan maka tauhidnya hilang. Itulah syirik besar ya. Orang berbuat syirik besar maka dia menjadi murtad, bukan Islam lagi. Atau menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid.
Ya, seseorang melakukan ibadah dengan riya, syirik kecil, atau seseorang melakukan ibadah tanpa aturan dari syariat, bid'ah-bid'ah. Di situ ada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang terkandung dalam kitab ini. Wal ma'na al-ijmali lil ayah, atau sebelumnya disebutkan tentang makna ibadah dulu. Ibadah itu secara bahasa at-tadallul, orang menghinakan diri. Khudu, orang tunduk. Di saat orang ibadah itu, kondisi ini mesti mengiringi orang tersebut. Dia menghinakan diri kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertakbir, diagungkan Allah taala. Ketika dia bersujud juga sedang menghinakan diri kepada Allah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara syariat ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ini merupakan definisi yang menurut Syekh Abdul Muhsin Abbad, definisi ibadah yang terbaik. Ibadah itu apa? Satu nama atau istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Di sebuah istilah, jadi kalau kita terdengar ibadah, oh ibadah itu satu nama atau istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir ataupun batin. Jadi ada kata-kata sesuatu yang Allah cintai dan ridhai. Entah ucapan zahir atau batin, amalan yang zahir ataupun batin. Dan hal-hal yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasul dan diridhai Allah Ta'ala adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ayat Adz-Dzariyat ayat 56, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa makna global untuk ayat ini adalah annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak mensekutukannya. Maka ayat ini kata beliau, fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini merupakan bayan atau penjelasan untuk hikmah dalam penciptaan mereka. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk sekedar makan, minum, kemudian main-main, tidak. Ini adalah tujuan yang mulia sekali. Tujuan yang besar dan agung, diciptakan untuk menghambakan diri kepada Zat yang maha besar. Zat yang berhak disembah. Falam yurid minhum ma turidu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa innama arada al-maslahata lahum. Kemudian Syekh menyebutkan beda halnya dengan para penguasa yang ada di dunia ini. Tidak seperti para penguasa. Jadi Allah Ta'ala tidak mengharapkan dari hamba-hambanya ini apa yang diinginkan para penguasa kepada bawahan-bawahannya. Ada penguasa punya bawahan, apa yang diinginkan penguasa terhadap bawahan ini? Disuruh bantu-bantu. Minal i'anati lahum. Suruh bantu-bantu, suruh mencari kekayaan bagi penguasa ini, rezeki atau makanan. Nah, Allah Ta'ala tidak seperti Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun kepada hamba-hambanya ini. Nah, ketika Allah Ta'ala menciptakan mereka dan memerintahkan mereka untuk ibadah, innama aradal maslahata lahum. Allah hanya menginginkan kebaikan bagi mereka.
Dengan ibadah dia sudah melakukan sesuatu yang paling lurus, ibadah kepada Allah itu. Kalau kita bicara masalah adil itu apa? Adil wada'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemiliknya. Nah, ibadah kepada Allah adalah perkara yang paling adil, seadil-adilnya keadilan, sebaik-baiknya kebaikan, seutama-utamanya keutamaan, istilahnya begitu. Dan sebaliknya ketika orang itu menyekutukan Allah, dia sudah melakukan perbuatan tidak adil yang paling parah, atau disebut dengan kezaliman yang paling parah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Paham ini ya? Yang ngantuk paham atau tidak? Yang nunduk-nunduk sedang khusyuk atau sedang memikirkan keterangan dan penjelasan. Jadi kalian laki-laki jangan ghaddul basar kepada saya gitu ya. Jadi dulu ada Syekh Profesor Dr. Hikmat Bashir, dosen tafsir ya. Beliau dari Irak. Ketika ada yang ngantuk-ngantuk, beliau katakan, ya ikhwan la taghuddu absarakum anni. Jangan pada ghaddul basar kepadaku. Dengan menutup mata saat saya mengajar, kata beliau, hafizahullah taala. Maka saya katakan kepada kalian laki-laki, para santri, jangan ghaddul basar ya. Dipandang, dicermati apa yang disampaikan, semoga kita dapatkan manfaat yang lebih banyak. Amin. Wa munasabatul ayati lil bab, korelasi atau hubungan ayat ini dengan bab yang ditulis Syekh Kitab Tauhid tentang wajibnya tauhid, annaha tadullu ala wujubi tauhid alladhi wa ifradullah bil ibadah li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik. Hubungannya dengan bab, kenapa Syekh Muhammad Wahab rahimahullah membawakan ayat ini sebagai dalil? Sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Jelas sekali. Liya'budun artinya luwahidun. Kembali kepada perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas tadi, setiap perintah untuk ibadah artinya perintah untuk bertauhid. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Jadi Syekh menulis seperti ini, tulisan yang karakternya karakter kitab-kitab sekarang ya. Ada hadis menjelaskan, atau ada ayat, ada hadis dijelaskan maknanya secara global, kemudian pelajaran-pelajaran dari ayat dan hadis tersebut. Sudah beliau sebutkan di muka, beliau tulis dengan bentuk seperti itu. Jadi di antara pelajaran yang bisa didapatkan dari Az-Zariyat ayat 56, wujubu ifradillahi bil ibadah. Kewajiban mengisahkan Allah dengan ibadah ala jami'is saqalain al-jin wal ins. Atas semua as-saqalain, makhluk-makhluk yang mukallaf, jin dan manusia. Jin itu juga menjadi objek dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sekarang ada jin yang sama kita apa enggak? Ya, yang ngaji sama kita sekarang ada apa tidak? Nah, mungkin ada. Di Syekh bin Baz kadang-kadang di satu ceramah yang sudah ditulis ya, yang sudah ditranskrip, dia sampaikan kepada saudara-saudaraku dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ketika disebut jin, kalian gemetar atau gimana? Ngeri gitu enggak? Jadi memang Nabi SAW diutus untuk dua bangsa, ya, bangsa manusia dan bangsa jin. Pelajaran kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Dan yang ketiga, annal khaliq huwa alladhi yastahiqul ibadah. Ini poin yang penting juga untuk diingat-ingat. Khaliq itulah zat yang berhak diibadahi, duna ghairihi, yang lain tidak. Kalau bukan pencipta,
maka tidak berhak disembah. Kalau nggak bisa menciptakan, maka tidak berhak disembah. Bukan ada yang bisa menciptakan mobil dan lain-lain, itu hanya merangkai. Kan ada yang bisa menciptakan layang-layang, itu hanya merangkai. Bahannya sudah ada di alam ini, ya kan? Bambunya sudah ada, benangnya sudah ada. Benang itu dari bahan yang dari alam. Tapi menciptakan dari sesuatu yang betul-betul tidak ada, kemudian ada, hanya Allah yang berkuasa menciptakannya. Kun fayakun. Jadi poin yang perlu diingat-ingat lagi, selain tugas dan hikmah penciptaan kita adalah al-khaliq huwallazi yastahiqqul ibadah. Zat yang berkuasa menciptakan, dialah yang berhak diibadahi. Ini penting, silakan ditulis ya. Zat yang menciptakan itulah zat yang berhak diibadahi, yang lain tidak berhak sama sekali. Mimman la yakhluqu, yang tidak bisa menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam. Di sini ada bantahan terhadap para penyembah berhala-berhala, patung-patung atau siapapun yang disembah kalau itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah manusia, menyembah binatang, menyembah hewan, menyembah patung-patung dan berhala, maka kita yakin itu adalah perbuatan batil, perbuatan yang keliru, karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Ya tidak. Mungkin pernah disampaikan, kita ulang lagi. Tuhan-Tuhan selain Allah itu punya 3 kekurangan. Apa kekurangan pertama? Ya, yaitu makhluk. Pasti diciptakan. Karena pencipta hanya satu di alam semesta ini. Di Tuhan-Tuhan yang disembah manusia selain Allah ya, pasti itu makhluk. Sehingga tidak berhak disembah. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah itu pasti dhaif, lemah. Nggak punya daya kekuatan. Ketika ada berhala misalnya, kena hujan, kena panas, kena banjir, dia terguling. Siapa yang menyelamatkan? Para penyembahnya. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu pasti fakir, tidak punya apa-apa, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di 3 hal ini kekurangan sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti makhluk, dia pasti dhaif, lemah, dan pasti fakirun. Dan mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayan dengan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang sifat kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak butuh makhluknya. Bahkan sebaliknya, makhluk itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk diciptakan, butuh untuk ditumbuhkan, diberi rezeki dan lain sebagainya. Li'anna wal khaliq wa hum makhluqun, karena Allah lah pencipta sementara yang lain adalah makhluk-makhluk. Nomor 5, isbatul hikmati fi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan, ketika Allah menakdirkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Jadi Allah menciptakan sesuatu, Allah mensyariatkan sesuatu, atau Allah taala menakdirkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah ciptakan dengan main-main atau guyonan, yang penting diciptakan, tidak. Pasti ada hikmah-hikmahnya. Bahkan nyamuk pun ada hikmahnya dan tujuannya. Lalat pun ada hikmah dan tujuannya, bahkan disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nyamuk disebutkan sebagai permisalan, lalat juga demikian. Di antaranya untuk menunjukkan kelemahan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Ketika ada berhala-berhala, di situ ditaruh sesaji buat berhala-berhala ini, makanan dan tetek bengek yang lain, ada lalat ke situ. Kira-kira makan apa tidak lalat itu? Ya makan sesuai dengan mulutnya. Dia ambil, dia gerogoti atau dia ambil.
Dan sementara makanan ini dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan tersebut. Apakah bisa menyingkirkan lalat? Tidak bisa. Tidak bisa menyingkir lalat, tidak bisa membunuh lalat, dan lain sebagainya. Dalil kedua, wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang misinya adalah agar mereka menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalil ini dibawakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala untuk menetapkan kewajiban tauhid dari dua sisi. Yang pertama, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Dan orang, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, nggak bisa menjauhi taghut dengan sebaik-baiknya kecuali dengan menyempurnakan tauhidnya. Dengan menyempurnakan tauhidnya. Ubudullah afriduhu bil ibadah. Arti ubudullah, esakanlah Allah Ta'ala dengan ibadah. Wajtanibu artinya utruku, jauhi, wa fariku, dan tinggalkanlah. Taghut secara makna dari tughyan, melampaui batas, mujawazatul hadd. Dan maksudnya adalah fakullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut. Taghut setiap yang diibadahi dan dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada patung, jadi berarti dia taghut yang disembah. Ada manusia disembah, dia berarti taghut, dan begitu seterusnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini, anna Allah Ta'ala yukhbiru annahu arsala fi ta'ifatin wa qarnin minan nas rasula. Sesungguhnya Allah SWT mengabarkan bahwa dia, Allah Ta'ala, mengutus setiap kumpulan manusia dan masa dari manusia atau periode manusia seorang rasul yang misinya adalah yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Misinya bisa disebut dua atau bisa disebut satu, ya. Mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah dan mengajak manusia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan selain Allah Ta'ala. Rasul pertama seperti itu sampai Rasul terakhir Nabi kita Muhammad SAW mengajak umat untuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yursilur rusula ila an-nas bidzalika mundu hadathat syirku fi bani Adam fi ahdi Nuh alaihi salam ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala senantiasa mengutus kepada manusia rasul-rasul sejak terjadinya kesyirikan. Kapan itu? Fi ahdi Nuh alaihi salam, pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Yang di antara sebabnya atau yang sebabnya adalah ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Mereka dibuat gambar atau patung ketika sudah meninggal. Orang-orang itu ketika melihat gambar-gambar mereka menjadi semangat untuk ibadah. Tapi generasi ini kemudian hilang. Datanglah generasi baru yang nggak tahu apa-apa. Lalu syaitan datang, dulu nenek moyangmu menyembah mereka. Maka terjadilah kesyirikan pertama di muka bumi ini. Lalu Allah Azza wa Jalla utus Nabi Nuh alaihi salam. Munasabatul ayah lil bab, korelasi ayat ini dengan bab, sesungguhnya anna da'wata ila tauhid wa an-nahy 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwa dakwah kepada tauhid
dan larangan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah misi utama seluruh rasul dan para pengikut mereka. Maka menjadi kewajiban kita untuk memberi perhatian besar masalah ini. Ma yustafad min al-ayah, di antara pelajaran dari ayat ini, anna risalata 'ammat kullal umami wa qamat al-hujjati 'ala kullil ibadi. Risalah itu sudah menyeluruh, meliputi seluruh umat ini. Bahwa manusia-manusia itu sudah dapat risalah dari Allah Ta'ala, ada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Sampai zaman sekarang ini, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang di dunia ini sudah tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, nabinya orang Islam, nabi seluruh manusia, sehingga dengan demikian mereka sudah tahu kalau beliau itu nabi akhir zaman yang harus diikuti oleh semua orang. Yang kedua, idhamu sya'ni tauhid, agungnya urusan tauhid, wa anna wajibun ala jami'il umami, bahwa tauhid itu adalah kewajiban seluruh umat. Kita semua ini juga termasuk di dalamnya. Di dalam ayat tadi, surah An-Nahl 36, fi la ilaha illallah, ma fi la ilallah, terkandung kandungan yang terdapat dalam la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu ada dua kandungan. Nah, kandungannya ada di ayat ini, u'budullah wajtanibut taghut. Di ayat ini, u'budullah wajtanibut taghut memiliki kandungan yang sama dengan la ilaha illallah. Apa itu? Minan nafyi wal isbat. Ada penafian, ada penetapan. La ilaha, penafian, tidak ada. Itu tidak ada sesembahan yang berhak, sesembahan yang hak, illallah, kemudian kita tetapkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka menunjukkan bahwa tauhid tidak akan lurus kecuali dengan dua-duanya. Menafikan dan menetapkan. Menolak Tuhan-Tuhan selain Allah, kemudian menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu juga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memerintahkan kaum Quraisy zaman dahulu untuk menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyal mahad laisa bitauhid wal isbat al mahad laisa bitauhid. Penetapan secara murni itu bukan tauhid, bahkan ateis ya. Kalau orang hanya menyebutkan tidak ada Tuhan, berarti ini ateis. Di la ilaha illallah ada dua unsur atau dua rukun, rukun nafi dan isbat. La ilaha illallah. Nah, kalau hanya ditetapkan la ilaha, ini bukan tauhid, tapi ateis ya. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau ditetapkan semuanya, isbatnya itu semuanya juga bukan tauhid. Ada Tuhan, ternyata Tuhan itu banyak. Ini menyembah ini, itu menyembah itu. Maka yang benar adalah harus dipenuhi dua-duanya. Menolak Tuhan-Tuhan selain Allah, kemudian menetapkan Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman tentang tauhid dengan lebih baik, yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, ridha dengan takdir Allah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Atau tambah lagi? Cukup? Cukup ya?
seperti yang dijelaskan tadi malam. Yaltamisu bi'ilman ya. Sedikit pun sudah manfaat semoga ya. Tidak harus satu bab selesai. Ini sudah ada 2 ayat, ada beberapa keterangan dari Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kembali kepada kaidah yang 3 langkah tadi, dibaca-baca, diulang-ulang dan disebarkan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang lebih kuat, lebih bermanfaat dan lebih kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.